Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke bab bagian 5 ya, tentang kehidupan jana suci Antonius Agung. Kita masuk ke model-model filosofis. Para biarawan bukanlah satu-satunya audiens Athanasius, dan Alkitab juga bukan satu-satunya model sastranya. Pada bagian kesimpulan ia memberitahu para pembaca biarawannya, jika diperlukan bacakan ini juga kepada orang-orang pagan. Live diselingi oleh episode dan tema apologetis. Ada perjumpaan dengan para filsuf pagan di mana Antoni yang buta huruf menggunakan bahasa filsafat platonik, membahas logos dan asal-usul jiwa. Dan dalam homilinya yang panjang kepada para biarawan, Antoni menyindir orang-orang Yunani yang berlayar ke negeri-negeri yang jauh untuk mendapatkan pendidikan. Orang-orang Kristen sebaliknya tidak melihat alasan untuk menyeberangi laut terbuka untuk mencari kebajikan karena mereka berpegang pada apa yang diajarkan Yesus, bahwa kerajaan Allah ada di dalam dirimu, bahwa kebajikan tidak jauh dari kita, juga tidak berdiri di luar kita, tetapi realisasinya ada di dalam kita, dan tugas itu mudah jika kita menginginkannya. Di sini Athanasius menyajikan monastisisme dalam istilah filosofis, bahwa ia memenuhi lebih baik daripada filsafat itu sendiri. Pepatah filosofis kuno, kenali dirimu sendiri. Athanasius mengambil motif sastra dari kehidupan para filsuf pagan. Pada awal abad ke-20, Richard Stein dan para sarjana klasik lainnya menemukan banyak sekali paralel dan pinjaman dari Life of Apollonius of Tyana karya Philostratus dan Philosedus karya Lucian, dan Life of Plotinus karya Porphyry dan berbagai kehidupan. Pythagoras, misalnya orang suci aneh Lucian Pencrates menghabiskan bertahun-tahun di bawah tanah di makam-makam Mesir, mempelajari ilmu-ilmu gaib di bawah Isis, dan kemudian muncul dari inisiasi mistiknya untuk menunjukkan kekuatannya dengan menunggangi buaya. Pythagoras dari Iamblichus mengajari murid-muridnya asketisme yang serupa. Meskipun kurang ketat, penolakan terhadap ketenaran dan kekayaan, diet hemat, pantang anggur, dan tidur terbatas. Adegan di mana Antoni muncul dari benteng gurun memberikan paralel yang luar biasa. Porphyry dalam Life of Pythagorasnya mengatakan bahwa sang filsuf tinggal di gurun Libya, mempraktekkan diet gaib yang pernah digunakan oleh Hercules. Karena itu Pythagoras menjaga tubuhnya dalam kondisi yang tidak berubah, tidak pada suatu waktu gemuk dan pada waktu lain kurus. Wajah Pythagoras menunjukkan keteguhan yang sama yang juga ada di dalam jiwanya, karena ia tidak lebih gembira oleh kesenangan atau putus asa oleh kesedihan, dan tidak ada yang pernah melihatnya baik bergembira maupun berduka. Kata-kata Athanasius memiliki kesamaan yang mencolok. Tubuh Antoni mempertahankan kondisi sebelumnya, tidak gemuk karena kurang olahraga maupun kurus karena puasa, dan jiwa Antoni tidak
tertekan oleh kesedihan, juga tidak rileks oleh kesenangan, juga tidak terpengaruh oleh tawa atau keputusasaan. Ia mempertahankan keseimbangan total seperti seseorang yang dipandu oleh akal dan teguh dalam apa yang sesuai dengan alam. Untuk gambar Antoni sebagai seorang kompletatif, lihat gambar 32. Athanasius menggambarkan potretnya sehingga Antoni si biarawan Kristen muncul dalam wujud orang bijak klasik. Namun kontrasnya sama pentingnya. Antoni bukanlah filsuf kota neoplatonis yang terpelajar, tapi seorang petani Mesir yang tidak sekolah. Dan alasan atau logos yang membimbing Antoni adalah Kristus. Logos Allah. Dalam bagian yang sama, Athanasius menggunakan bahasa kultus misteri Yunani ketika ia berbicara tentang Antoni yang keluar dari benteng gurun. Seolah-olah dari beberapa tempat suci, seorang inisiat mistik diajarkan misteri yang dan diilhami Allah. Sekali lagi kontrasnya penting. Misteri-misteri yang diketahui dan diajarkan Antoni adalah misteri-misteri Allah yang disalib dari orang-orang Kristen. Biografi kuno. Para ahli telah membandingkan karya Athanasius, Life of Antony, dengan bentuk-bentuk sastra Yunani yang lebih awal. Salah satu pendahulunya tampaknya adalah genre encomium. Encomium adalah sebuah karya di mana penulis memuji seorang, menjabarkan kebajikannya untuk menjadikannya perwujudan dari sebuah cita-cita publik. Buku-buku teks retorika kuno menetapkan daftar topik tetap yang diharapkan untuk dibahas oleh penulis saat memuji pahlawan pilihannya. Kebangsaan, orang tua, pendidikan, gaya hidup, perbuatan, kematian, dan pemakaman. Athanasius dalam karyanya memang menetapkan Antonius sebagai sosok yang patut dipuji dan perwujudan dari sebuah cita-cita. Tetapi meskipun Athanasius menyentuh topik-topik yang sudah ditetapkan ini, ia melakukannya secara tidak seimbang. Sebagian besar topik dibahas dalam 4 bab pertama, sementara perbuatan menempati sebagian besar karya di bab 5-89. Selain itu, encomium tradisional seperti karya klasik Xenophon, Life of King Agesilaus digunakan untuk memuji tokoh-tokoh seperti raja dan militer yang telah menghabiskan karier mereka dalam kehidupan publik. Antonius sang biarawan adalah kebalikannya. Ia adalah seorang pertapa yang penarikannya menandakan penolakan terhadap dunia polis dan politiknya. Biografi kuno telah digambarkan sebagai rumah singgah antara sejarah dan orasi. Artinya, itu bukan sekedar pujian terhadap seseorang seperti encomium atau penceritaan kembali perbuatan dan peristiwa seperti sejarah. Itu berada di tengah-tengah. Para penulis biografi kuno seperti Plutarch sekitar 46 membedakan karya mereka dari penulisan sejarah, menegaskan bahwa minat mereka bukanlah pada peristiwa tetapi pada pengungkapan karakter. Dalam sebuah bagian terkenal dalam biografinya tentang Alexander Agung, Plutarch mengatakan,
bukan sejarah yang saya tulis, melainkan riwayat hidup. Dan dalam perbuatan yang paling termasyhur, tidak selalu ada perwujudan kebajikan atau keburukan. Bahkan, hal kecil seperti sebuah frase atau lelucon seringkali membuat pengungkapan karakter yang lebih besar daripada pertempuran di mana ribuan orang gugur. Ini tidak berarti bahwa penulis biografi seperti Plutarch mengabaikan peristiwa-peristiwa penting. Sebaliknya, tugas menulis biografi adalah menangkap isyarat yang memperlihatkan jiwa. Penulis biografi kuno mengeksplorasi karakter bukan karena ketertarikan pada psikologi. Plutarch misalnya adalah seorang moralis dan berharap untuk membimbing para pembacanya menuju kebajikan melalui peniruan, melalui nemesis dari tokoh-tokoh besar yang ia tulis. Athanasius berbagi tujuan moralis dan mimetik ini. Ia menggambarkan Antonius sebagai seorang pengajar kebajikan sekaligus teladannya. Para ahli membedakan antara dua jenis utama biografi kuno. Salah satunya dicontohkan oleh Plutarch yang menggunakan urutan kronologis. Urutan yang sangat cocok dengan fokusnya pada orang-orang politik dan aksi. Yang lainnya dicontohkan oleh penulis biografi Latin. Suetonius meninggal setelah 120. Yang tidak berfokus pada kronologi tapi pada semacam geografi karakter, mengurutkan narasinya secara topikal untuk mengungkapkan kebajikan dan keburukan. Karya Life of Antony sebagian besar mengikuti skema kronologis, namun ada bagian-bagian topikal seperti bab 56-66 yang berfokus pada mukjizat dan penglihatan Antonius, dan bab 67-72 yang berfokus pada kebajikan kerendahan hati, iman ortodoks dan kebajikan tak terduga Antonius. Salah satu subgenre biografi yang telah lama dibudidayakan di Alexandria adalah riwayat hidup seorang filsuf. The Life of Antony menyerupai genre ini, tidak hanya dalam bagian-bagian tertentu seperti yang disebutkan di atas, tetapi juga dalam tujuan yang lebih besar. Riwayat hidup para filsuf kuno dan apologi karya Plato hingga Life of Plutonius, karya Porpori, bukanlah narasi tanpa emosi yang ditulis oleh mereka yang ingin menceritakan sebuah kisah atau memuji seorang yang terhormat. Itu berasal dari pena para murid yang berkomitmen. Biografi-biografi ini sebagian adalah karya propaganda yang menjunjung superioritas aliran filsafat mereka dengan menjunjung pendirinya. Patricia Cooke dalam bukunya Biografi in Leeds Antiquity telah mendefinisikan biografi para filsuf ini sebagai karya sejarah kreatif, mempromosikan model ketuhanan filosofis dan memaksakannya pada tokoh-tokoh sejarah yang dianggap layak untuk idealisasi semacam itu. Riwayat hidup para filsuf ini juga bisa menjadi apologetika, upaya untuk menjawab kritik. Salah satu contoh awal dari genre ini, Life of Socrates karya Xenopos, adalah karya semacam itu. Seperti yang dicatat oleh Cooke, sejak awal biografi adalah genre yang menemukan tempatnya dalam kontroversi dan memiliki tujuan kembar, polemik dan apologi, serangan dan pertahanan. Life of Antony karya Athanasius memiliki banyak kualitas ini.
Dalam menulis Life, ia ingin menjunjung satu aliran ketuhanan filosofis, monastisisme, dan menunjukkan superioritasnya atas saingan-saingan pagannya. Ia juga mengidealkan Antonius, memaksakan pada tokoh sejarah tersebut status sebagai pendiri dan bapak dari merek filsafat Kristen yang khas ini. Selain itu, ia mengubah Antonius menjadi juru bicara untuk polemiknya sendiri. Dengan demikian, kita menemukan Antonius versi Athanasius menjauhi para skismatik seperti Melitian dan bidat seperti Arian, dan berulang kali memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama. Athanasius adalah seorang seniman sastra yang terampil. Ia juga seorang teolog berbakat yang membawa semua bakat dan bias teologisnya ke dalam karya ini. Dalam bab berikutnya kita akan menjelajahi agenda teologis tersebut. Nah, ini catatan-catatan dari sumber-sumber teologi ya, dari Athanasius and Constantius ya. Jadi buku-bukunya, referensinya sangat banyak. Nah, sekarang kita masuk ke bibliografi. Surat-surat Jana Suci Antonius. Nah, itu lampirannya ya. Sini surat-surat Jana Suci Antonius lampiran 31. Ya, kita akan membaca surat-surat Jana Suci Antonius dari lampiran-lampiran dari bukunya. Antonius secara tradisional digambarkan buta huruf, namun benarkah demikian? Bahkan Athanasius mengakui bahwa Antonius telah mengirim surat kepada Konstantinus dan putra-putranya. Nah, ini jadi sumber-sumber kuno lainnya mengenal Antonius sebagai seorang penulis surat. Kisah hidup Pachomius dalam bahasa Yunani pertama menyebutkan bahwa setelah mendengar kematian Pachomius, Antonius mengirimkan surat penghiburan kepada komunitas Pachomius di Tebenesi dan juga surat kepada Athanasius. Pada tahun 392, Jerome menerbitkan On Illustrationsman yang mencantumkan tokoh-tokoh Kristen terkemuka selama berabad-abad. Ia menyebut Antonius sebagai salah satu orang termasyhur tersebut dan menyebutkan sekilas bahwa Antonius telah menulis tujuh surat dalam bahasa Mesir, yaitu Koptik, dan bahwa surat-surat ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ketujuh surat yang diketahui Jerome tampaknya telah dilestarikan. Kita hanya memiliki fragmen-fragmen Koptik, tetapi surat pertama dilestarikan dalam terjemahan Suryani. Nah, fragmen-fragmen Koptik, jadi bahasa Koptik itu artinya timur ya, bahasa Mesir ya, Koptik itu. Jadi Koptik bukan agama ya, bukan Kristen Kristen Ortodok Koptik, bukan gitu ya. Koptik itu menunjukkan bahwa tradisi Mesir gitu. Tapi surat pertama dilestarikan dalam terjemahan Suryani. Suryani itu bahasa Syria ya, bahasa Syria, Aram gitu. Sebuah versi dari ketujuh surat tersebut telah diketahui dari versi Latin abad ke-15 yang kurang jelas. Namun teks terbaik tampaknya adalah versi kuno berbahasa Georgia yang disimpan di biara Jana Suci Catherine di Sinai dan diterbitkan pada tahun 1955 oleh Gerard Gerrit.
Surat-surat ini telah menjadi fokus diskusi ilmiah yang cukup besar akhir-akhir ini, karena menggambarkan pandangan Antonius yang agak berbeda dari yang ditemukan dalam kehidupan Athanasius. Surat pertama merupakan risalah singkat tentang kehidupan asketis. 6 surat lainnya merupakan nasihat singkat dan sangat mirip satu sama lain. Berulang kali mengulang tema yang sama masing-masing. Variasi yang menarik berikut adalah contoh-contoh dan bagian penting. Nah, pertama contoh-contohnya gnosis ya. Para pemikir Alexandria abad ketiga seperti Clement mengkritik kaum gnostik dan penolakan mereka terhadap kebaikan tubuh dan materi, tetapi mereka bersedia menggunakan istilah gnosis atau pengetahuan sebagai cara untuk menggambarkan pencarian Kristen akan Tuhan. Kita dapat menemukan Antonius menggunakan bahasa yang sama ini. Sungguh, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menulis kepadamu seperti orang kepada orang-orang bijak. 1 Korintus 10 ayat 15. Yang mampu mengenal diri mereka sendiri. Aku tahu bahwa orang yang mengenal dirinya sendiri mengenal Allah dan ketentuan-ketentuannya bagi ciptaannya. Lalu kemudian pandangan dunia Origenis ya. Jadi surat-surat tersebut memanfaatkan terminologi dan perspektif yang terkait dengan Origen. Origen telah berhipotesis bahwa sebelum awal alam semesta material ada kesatuan asli dari pikiran-pikiran yang sudah ada sebelumnya, dan bahwa kejatuhan asli terjadi ketika pikiran-pikiran yang sudah ada ini mendingin dalam semangat mereka dan jatuh ke dalam jiwa. Surat-surat tersebut tampaknya mengasumsikan terminologi dan perspektif Origenis ini. Adapun makhluk-makhluk rasional yang di dalamnya hukum janji mendingin dan fakultas pikiran mereka mati sehingga mereka tidak lagi dapat mengenali diri mereka sendiri. Setelah pembentukan pertama mereka semua menjadi tidak rasional dan melayani makhluk-makhluk bukannya Sang Pencipta. Jadi Origen ini seorang penulis Kristen yang termasyhur pada waktu itu, tapi dia tidak masuk dalam jajaran Bapak Gereja karena beberapa pandangannya, tulisannya tidak konsensus patrum, atau artinya tidak sesuai dengan Alkitab ya, tidak sesuai dengan pengajaran para bapak gereja gitu. Antara lain yang misalkan bahwa ada semacam reinkarnasi, artinya sebelum jiwa itu masuk ke dalam tubuh menjadi daging itu sudah ada gitu. Ini yang ditolak oleh iman Kristen ya. Jadi bahwa jiwa sebelum menjadi masuk ke dalam kandungan sudah ada gitu. Ini intinya yang kemudian ditolak oleh gereja, dan sehingga Origenes meskipun seorang penulis yang terkenal tidak masuk dalam jajaran bapak gereja. Kemudian Kristus Sang Tabib. Antonius berulang kali menyebut Kristus sebagai tabib yang menyembuhkan umat manusia dari luka besar dan dosa kematian. Antonius biasanya menempatkan gambaran Kristus Sang Tabib dalam apa yang oleh seorang ahli disebut sebuah lukisan dinding besar tentang sejarah keselamatan yang bersifat alkitabiah. Namun Sang Pencipta melihat bahwa luka mereka besar dan membutuhkan perawatan.
Dia yang adalah pencipta dan penyembuh mereka. Yesus dengan demikian mengutus para pendahulu sebelum dia sendiri. Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa Musa yang memberi kita hukum adalah salah satu dari mereka, dan bahwa roh yang sama yang ada di dalam Musa bertindak dalam perkumpulan para orang kudus ketika mereka semua berdoa untuk putra tunggal Allah. Mereka yang diinvestasikan dengan roh, yaitu para nabi, melihat bahwa tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk yang dapat menyembuhkan luka besar ini, tetapi hanya kebaikan Allah, putra tunggalnya yang dia utus sebagai keselamatan seluruh dunia dalam kemurahan hatinya dan untuk keselamatan semua. Bapa penciptaan tidak menyayangkan putra tunggalnya, tetapi menyerahkan dia untuk dosa-dosa kita, dan dia direndahkan oleh kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Melalui firman kuasanya dia mengumpulkan kita dari semua negeri, dari satu ujung bumi ke ujung lainnya, membangkitkan hati kita dari bumi, dan mengajari kita bahwa kita adalah anggota satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah demonologi. Antonius versi Athanasius adalah pegulat iblis yang tak kenal takut, yang menghabiskan banyak waktu mengajar para muridnya tentang demonologi. Surat-surat tersebut juga membahas tipu muslihat iblis dan kearifan, terutama dalam surat 6. Namun ada perbedaan penting. Iblis-iblis dalam live terlihat, mereka dapat dilihat dan didengar. Mereka dapat bernubuat, merayu, bahkan memukuli para pertapa atau para biarawan. Iblis-iblis dalam letters tidak terlihat dan membutuhkan manusia untuk membuat mereka menjadi fisik. Kita tidak tahu bagaimana cara kerja tipu muslihat, rahasia, dan kerajinan iblis yang beraneka ragam. Dan bagaimana mereka dapat diketahui? Saya ingin kalian tahu, anak-anakku, bahwa saya tidak berhenti berdoa kepada Tuhan untuk kalian siang dan malam, agar Dia membuka mata hati kalian sehingga kalian dapat melihat semua kejahatan rahasia yang mereka curahkan kepada kita setiap hari di masa sekarang ini. Saya meminta Tuhan untuk memberi kalian hati pengetahuan dan roh kearifan, agar kalian dapat mengangkat hati kalian di hadapan Bapa sebagai korban yang murni dalam semua kekudusan tanpa catat. Sesungguhnya anak-anakku, mereka cemburu pada kita setiap saat dengan nasihat jahat mereka, penganiayaan rahasia mereka, kejahatan halus mereka, roh-roh bujukan mereka, pikiran-pikiran curang mereka, ketidaksetiaan mereka yang mereka tabur di dalam hati kita setiap hari, kekerasan hati mereka dan mati rasa mereka. Dan jika kalian mencari, kalian akan menemukan dosa-dosa dan kejahatan iblis terungkap secara fisik. Karena mereka tidak terlihat secara fisik, tetapi kalian harus tahu bahwa kita adalah tubuh mereka, dan bahwa jiwa kita menerima kejahatan mereka. Di surat Antoni. Sekarang kembalinya tubuh dan jiwa ke kodrat aslinya. Antonius versi Athanasius mempraktekkan pengabdian asketisme yang luar biasa dan akhirnya menikmati integritas sedemikian rupa, sehingga tubuhnya menjadi instrumen yang sempurna bagi jiwanya. Dan keseimbangan ini dipandu oleh akal dan teguh dalam apal yang sesuai dengan kodrat. Antonius dalam letters mengajarkan reintegrasi pikiran, jiwa, dan tubuh yang serupa dengan kodrat aslinya. Tapi
Roh Kudus bukan Kristus Logos yang menginstruksikan sang pertapa. Tetapi saya percaya bahwa mereka yang telah masuk dengan sepenuh hati dan telah mempersiapkan diri untuk menanggung semua cobaan musuh sampai mereka menang, pertama-tama dipanggil oleh Roh yang meringankan segalanya bagi mereka, sehingga pekerjaan pertobatan menjadi manis bagi mereka. Dia menetapkan bagi mereka sebuah aturan bagaimana bertobat dalam tubuh dan jiwa mereka, sampai Dia mengajari mereka untuk kembali kepada Allah, pencipta mereka sendiri. Dia juga memberi mereka kendali atas jiwa dan tubuh mereka, agar keduanya dapat dikuduskan dan mewarisi bersama. Pertama, tubuh melalui banyak puasa dan malam berjaga-jaga, melalui pengerahan tenaga latihan tubuh, memotong semua buah-buah daging. Dalam hal ini, roh pertobatan adalah pemandunya, mengujinya melalui mereka, sehingga permusuhan tidak membawanya kembali lagi. Kemudian roh pemandu mulai membuka mata jiwa untuk menunjukkan jalan pertobatan agar jiwa juga dapat dimurnikan. Pikiran diajarkan oleh roh dan membimbing kita dalam tindakan tubuh dan jiwa. Memurnikan keduanya, memisahkan buah-buah daging dari apa yang dialami bagi tubuh, di mana mereka bercampur. Dan melalui itu pelanggaran terjadi, dan memimpin setiap anggota tubuh kembali ke kondisi aslinya, bebas dari segala sesuatu yang asing yang menjadi milik roh manusia. Nah, kemudian kecaman terhadap Arius. Dalam karya Life, Athanasius menggambarkan Antonius sebagai penentang keras kaum Arian. Hal ini mungkin bukan sekedar Athanasius yang menempatkan kata-kata di mulut Antonius. Dalam satu surat, Antonius mencela Arius dan melakukannya dengan istilah yang berbeda dari Athanasius. Adapun Arius yang bangkit di Alexandria, ia mengucapkan kata-kata aneh tentang sang putra tunggal. Kepada dia yang tidak memiliki permulaan, ia memberikan permulaan. Kepada dia yang tidak terlukiskan di antara manusia, ia memberikan akhir. Dan kepada yang tak bergerak, memberikan gerakan. Orang itu telah memulai tugas besar, luka yang tak tersembuhkan. Jika ia mengenal dirinya sendiri, lidahnya tidak akan berbicara tentang apa yang tidak ia ketahui. Namun, sudah jelas bahwa ia tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi surat Antonius. Jika surat-surat ini benar-benar berasal dari Antonius dan ini adalah jika yang penting, maka kita perlu menyesuaikan gambaran kita tentang monastisisme awal dan literatur monastik. Pertama, ini berarti bahwa Antonius bukanlah sosok buta huruf seperti yang sering digambarkan. Seseorang bahkan mungkin melihatnya sebagai salah satu pelopor literatur Koptik. Kedua, surat-surat tersebut menunjukkan bahwa Antonius bukanlah seorang biarawan sederhana yang tidak tertarik pada masalah teologis. Sebaliknya, surat-surat itu menunjukkan minat dan pengetahuan yang nyata tentang isu-isu teologis yang terkadang rumit. Misalnya, gagasan tentang Kristus sebagai pencipta dan sebagai citra Bapa, dan perdebatan dengan Arius. Nah, ini penelitian oleh Samuel Robinson mengatakan sarjana yang paling kuat berpendapat tentang keaslian dan pentingnya surat-surat ini adalah Samuel Robinson. Dalam karyanya The Letters of Antony,
Monasticism and the Making of Saints. Edisi ini menawarkan analisis yang sangat rinci. Buku ini juga menyertakan terjemahan bahasa Inggris dari surat-surat tersebut, dari mana kutipan-kutipan ini diambil. Robinson telah dikritik karena melebih-lebihkan kecanggihan teologis dari surat-surat tersebut dan terlalu menekankan letters dengan mengorbankan sumber-sumber lain dari monastisisme Mesir awal. Untuk studi lain tentang dokumen-dokumen penting ini, lihat bagian bibliografi yang membahas surat-surat tersebut. Surat-surat Amonas. Amonas dilaporkan adalah murid Antonius yang menjadi penerusnya di gunung luar, Gunung Pispir. Serangkaian surat yang luar biasa dan sedikit dipelajari dikaitkan dengannya. 14 surat telah dilestarikan dalam bahasa Suryani, dan dari jumlah tersebut 8 juga dilestarikan dalam bahasa Yunani asli, meskipun dalam urutan yang agak campur aduk. Surat-surat ini adalah contoh awal dari bimbingan spiritual yang ditulis oleh seorang bapa spiritual kepada para putra biarawanya. Surat-surat tersebut membahas berbagai masalah, kearifan, doa, visi mistik, dan ketabahan. Beberapa kutipan diberikan di sini. Gurun sebagai tempat latihan bagi para penyembuh. Penjelasan. Kamu juga tahu, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa sejak pelanggaran terjadi, jiwa tidak dapat mengenal Tuhan kecuali ia menarik diri dari manusia dan dari setiap gangguan. Karena saat itu jiwa akan melihat musuh yang melawannya, dan begitu ia telah melihat musuh, ia telah mengalahkannya. Setiap kali ia terlibat dalam pertempuran, maka Tuhan berdiam di dalam jiwa itu, dan semua kerja keras berubah menjadi sukacita dan kegembiraan. Inilah mengapa para bapa suci juga menarik diri ke padang gurun sendirian. Orang-orang seperti Elia dari orang Tisbe dan Yohanes Pembaptis. Janganlah kalian mengira bahwa karena orang-orang yang benar berada di tengah-tengah manusia, mereka telah mencapai kebenaran mereka di antara manusia. Sebaliknya, setelah terlebih dahulu mempraktekkan banyak keheningan, mereka kemudian menerima kuasa Tuhan yang berdiam di dalam mereka. Dan kemudian Tuhan mengutus mereka ke tengah-tengah manusia. Setelah memperoleh setiap kebajikan, sehingga mereka dapat bertindak sebagai penjamin Tuhan dan menyembuhkan manusia dari kelemahan mereka. Karena mereka adalah tabib jiwa yang mampu menyembuhkan kelemahan manusia. Inilah kebutuhan mengapa mereka diseret dari keheningan mereka dan diutus kepada manusia. Tetapi mereka hanya diutus ketika semua penyakit mereka sendiri telah sembuh. Tetapi mereka yang diutus dari Tuhan tidak ingin pergi dari keheningan. Mereka mengetahui bahwa melaluinya mereka telah memperoleh kuasa ilahi. Tetapi agar tidak mematuhi Sang Pencipta, mereka pergi dari pembangunan rohani manusia meniru Dia. Karena seperti Bapa mengutus putranya sendiri dari surga untuk menyembuhkan semua kelemahan dan penyakit manusia, Ia menanggung kelemahan kita dan memikul penyakit kita. Demikian pula semua orang kudus yang datang di antara manusia untuk menyembuhkan mereka yang mengikuti contoh Sang Pencipta dari semuanya, agar dengan demikian mereka layak mendapatkan adopsi sebagai anak-anak Allah.
Dan seperti Bapa dan Putra, demikianlah mereka harus sampai selama-lamanya. Amin. Nah, nanti kita akan melanjutkan nasihat dari Antonius. Ya, untuk sementara sampai sekian dulu. Shalom. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.